اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه. يا حبيبي يا حبيبي كيف أسمع وأرضى يا حبيبي يا حبيبي كيف أسمع وأرضى وفؤادي وفؤادي رحمة أبدي ظلامي وفؤادي وفؤادي يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان
Ya salam, ya salam.
Ayo tegore ngumpul bareng neng masjidku, maca Quran, sholawat dan pengajian patayatan, gawe adem neng atimu. Ayo tegore ngumpul bareng neng masjidku, maca Quran, sholawat dan pengajian patayatan, gawe hatimu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Badan Pengawas beserta jajarannya, yang kami hormati para bapak ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan curahan rahmat, nikmat, taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada para bapak ibu serta hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dalam rangka acara halal bihalal di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian berkegiatan ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sambut juga selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Sebulan penuh kita diundang untuk melaksanakan ibadah puasa dengan harapan kita selaku hamba Allah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih merasakan Hari Raya Idul Fitri. Lebih-lebih kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang barokah ini dalam situasi yang suci, dalam situasi yang mulia. Inilah yang patut kita syukuri. Dan kami mengucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal fa'idin. Kami mohon maaf lahir dan batin karena tidak ada satupun manusia yang tidak punya salah dan dosa. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, dan sebenar apapun kita, pasti mempunyai salah dan dosa. Oleh karena itu, saya pribadi dan sekaligus mewakili segenap kepengurusan Yayasan Al-Huda ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dimulainya acara hari ini maka berarti dimulailah seluruh kegiatan yang ada di yayasan ini. Karena itu dengan adanya acara halal bihalal ini, mari kita jadikan momentum untuk menjalin persaudaraan di antara kita. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kami mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Dan mari kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa hadir berkumpul bersama kita di tempat ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Dan mari kita doakan juga barangkali kerabat saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah menghadap ke Allah SWT, mudah-mudahan segala dosa dan khilafahnya diampuni oleh Allah SWT dan diluaskan kuburnya dan segala amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah SWT dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan nanti yang terakhir yaitu ada acara salam-salaman yaitu maaf-maafan. Semoga dengan pintu maaf kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya untuk kita semua. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelumnya saya akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana seluruh rangkaian acara halal bihalal ini, baik cara kami menyambut penempatan maupun persetujuan, terdapat suatu kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan oleh Bapak Ketua 1. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua 2 yaitu Mas Agus Salim. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Al-Huda Pamungkas beserta jajarannya, Bapak Ketua Badan Pengawas, Bapak Hakim, serta jajaran Badan Pengawas, serta Bapak dan teman-teman Badan Pengurus serta seksi, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya acaranya ini seharusnya setelah sambutan dari Pak Haji itu ada sambutan dari Pak Superhotel. Kemungkinan ada kesibukan, apakah terlambat atau tidak hadir. Tapi nanti Bapak MC, apabila nanti Pak MC, Bapak MC apabila nanti belum datang, kemudian waktunya sudah hikmah disampaikan, halal dialog, gak apa-apa, jalan terus. Nanti kalau beliau hadir setelah hikmah halal dialog, kita beri kesempatan nanti Bapak Profesor untuk memberikan sambutan. Apabila nanti belakangan hadir. Jadi saya mengisi saja sambil menunggu Bapak Protokol, mudah-mudahan 5 menit atau 10 menit lagi nyampe. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Haji sebagai Pak Haji Muhammad Sutrisno sebagai Ketua 1 sudah menyampaikan bahwasanya begitu kita mulai halal dialog pada malam hari ini, artinya untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan, baik kegiatan bapak-bapak, kegiatan ibu-ibu, insya Allah nanti kegiatan remaja sudah mulai kita lakukan. Jadi diharapkan dengan suasana baru setelah kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kemudian kita merayakan hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan semuanya fresh, ya, benar-benar fresh. Meskipun setelah mudik uangnya habis, tapi mudah-mudahan tetap fresh, ibu-ibu tetap semangat, bapak-bapak tetap semangat. Insya Allah nanti rezeki selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam
kita sambil nunggu Bapak Gubernur. Kita mau menyampaikan hal yang mungkin penting buat kita semua, Bapak Ibu, bahwasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kita sebenarnya sudah berencana dari dulu, dan mudah-mudahan nanti kita awali malam ini. Selanjutnya proses-proses akan kita jalankan sehingga nantinya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Sebagai informasi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau Bapak-bapak Ibu tahu lahan yang ada di timur masjid kita ini itu kan sudah lama nganggur, bukan nganggur tetapi sudah dipasang dulu, dijual apa segala macam gitu. Kemudian selama ini memang kita yang pinjam tempat itu, kita yang pinjam dulu zamannya Bapak Adi sebagai ketua umum. Terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan ke yang punya lahan untuk kita pakai. Tapi sepertinya kayaknya saya yakin kita akan pakai seterusnya nanti. Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin nggak Bu? Bapak yakin nggak? Gas kalau gitu. Jadi momentum pada malam hari ini kita berencana untuk memiliki lahan yang ada di timur masjid. Saat ini memang kita tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami yakin dengan tekad yang kuat kami akan ikhtiar nanti. Sebelumnya memang belum kita bicarakan secara resmi dengan badan pembina, dengan badan pengawas, tapi ngobrol-ngobrol ringan kita sudah sampaikan. Nantinya akan kita fokuskan lagi, kita akan bicarakan mengenai hal itu, kita akan seriuskan mengenai hal itu. Saya sudah siapkan proposal, saya sudah bikin proposalnya, nanti tinggal kita diskusikan. Kalau memang ada koreksi-koreksi yang kita sampaikan nanti, dan konsep-konsepnya juga akan kita bicarakan seperti apa. Untuk para bapak dan ibu-ibu, saya minta siap-siap. Siap ya? Saya minta siap-siap. Apapun nanti keputusan yang nanti kita bulatkan bersama, untuk kita seperti apa? Misalnya, ya udah nanti untuk setiap keluarga, kepala keluarga, entah 20.000 kayak per bulan, 25.000 kayak per bulan, atau 50.000, atau bahkan sudah ada yang berani, jangan segitu mas, saya 100.000 mas, jangan segitu mas, saya 200.000. Sudah ada yang ngaprah sebenarnya. Mudah-mudahan nanti yang lain akan tertular. Ini baru rencana, bukan keputusan bersama. Nanti kalau keputusan bersama dengan kesepakatan kita semuanya, dengan sukarela bapak ibu-ibu, mari kita jalankan bareng-bareng. Insya Allah dengan kita tekad yang kuat, saya mohon maaf tidak bisa apa-apa, karena kalau tidak dibantu sama teman-teman dari badan pengurus sama seksi yang ikut membantu secara aktif. Jadi kalau misalnya saya pun mungkin ada kendornya gitu, kadang saya semangat sekarang, ayo kita bikin begini, kadang di suatu hari biasa manusia, kadang saya kendor. Tapi dengan dukungan dari teman-teman, ayo mas, mau udah kendor, ayo maju lagi. Nah, itu yang mungkin kami perlukan. Jadi mari sama-sama kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ini bukan hanya sekedar kita memiliki lahan. Kalau saya pribadi, ya Bu ya, bukan saya sampaikan nanti atas nama yayasan, karena
kesepakatan. Ya, kalau menurut saya pribadi, jamaah kita memang segini-segini aja, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, anak-anak kita semakin banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat yang ngaji di TPQ sudah berapa? Kalau menurut data ada 110-an atau mungkin lebih. Belum yang ngaji di Pak Haji Rifat, belum yang tidak ngaji, atau belum ada juga yang belum ngaji. Ya, jadi kita siapkan lahan itu untuk mereka. Bukan hanya untuk kita, untuk mereka, agar supaya lahan itu nantinya bisa kita manfaatkan untuk seluruh kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Memang nantinya penggunaannya secara resmi nanti akan kita sampaikan sebagai lahan parkir. Tentunya kalau lahan parkir aja selama ini mungkin bapak-bapak ibu lihat kegiatan Hari Raya Idul Adha kita selalu pinjam. Coba bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau pada saat Idul Adha kita tidak ada lahan yang ada di timur masjid itu, kira-kira sapi yang biasanya 4 ekor, kambing yang biasanya 20 ekor, kira-kira bu, bapak-bapak kita taruh di mana? Kira-kira gak mungkin kita taruh di jalan karena mengganggu, karena itu fasilitas umum. Kalau misalnya kita sewa saja tempat, mungkin ada yang punya lahan kosong yang berada di utara mungkin atau di barat mungkin jauh, ya jauh. Dan sementara alhamdulillah yang punya tempat atau punya lahan masih berbaik hati meminjamkan lahannya ke kita untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Dan sebenarnya kalau yang saya dengar, yang punya lahan itu mengharapkan kita yang beli, bapak-bapak ibu. Sangat mengharapkan kita yang beli. Yang punya lahan itu masih menunggu, ya, masih menunggu kita untuk memiliki lahan. Yang mudah-mudahan yang punya lahan masih bersabar, ya. Insya Allah, kalau target saya pribadi belum saya bicarakan nanti dengan teman-teman atau dengan badan pembina sama badan pengawas. Target saya 2 tahun, bapak-bapak ibu. Mudah-mudahan dengan jalan 2 tahun lahan itu kita bisa miliki. Saya hanya yakin saja dan saya hanya punya rencana-rencana yang akan kita jalankan, ya. Meskipun nilainya kalau tidak salah kurang lebihnya itu tanah berapa tadi, 2,85 ya, baik, 2,85 meter persegi. Ya kalau misalnya diuangkan, kalau sama dari begini kita urus sana urus ini, mungkin notaris apa segala macam, kurang lebihnya antara 900 sampai 1 M. Banyak memang, tapi saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, insya Allah kita bisa miliki. Yang terpenting adalah kekompakan kita bersama, kebersamaan kita, itu yang terpenting. Jadi untuk nantinya segala kegiatan, segala hal-hal yang kita lakukan, kita fokuskan untuk kepemilikan lahan parkir. Ya. Kenapa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya kalau misalnya ada dana sodako atau ada dana reses misalnya, atau dana apalah, dana inilah, mohon maaf, saya melihatnya masih sebatas itu beberapa orang saja yang menikmati, mohon maaf ya. Nah nantinya
kami harapkan segala sesuatu kegiatan-kegiatan tersebut mohon nantinya itu kita fokuskan untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada lagi yang oh ini untuk seksi ini, oh ini untuk kelompok ini. Yang kami harapkan tidak seperti itu lagi. Seluruh kegiatan, apalagi kita nantinya akan fokus untuk memiliki lahan. Apabila ada hal yang mungkin ada orang yang baik, mungkin mensodakokan apa ke kita fokuskan untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan satu kelompok, bukan untuk kepentingan seksi. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Ya, insya Allah itu bisa kita lakukan. Tergantung kita mau apa tidak. Kita bisa mengerem apa tidak. Ya. Jadi itu yang kita harapkan nantinya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita bismillah, kita nantinya akan coba susun jadwal, kita akan bicarakan dengan badan pembina dan badan pengawas serta badan pengurus serta seksi-seksi yang lainnya, bagaimana ini nanti akan kita jalankan. Kemudian apabila sudah, kita akan sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan itu pun kita akan meminta masukan bapak-bapak, ibu semuanya. Apabila nanti disetujui, kita jalan bareng. Tapi kalau misalnya ada hal yang tidak disetujui, tolong disampaikan. Mungkin kita bisa koreksi. Itu nanti rencananya yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan dukungan panjenengan semuanya, niat baik ini bisa terwujud. Ya, syukur-syukur dengan target 2 tahun sudah selesai. Atau bahkan mungkin mudah-mudahan ada orang yang baik, wes mas, tak tutup aja mas, gak sampai setahun beres. Mudah-mudahan, siapa tahu, namanya kita nggak tahu Pak. Allah Subhanahu Wa Taala itu mendatangkan rezeki buat kita itu tidak tersangka-sangka dan dari arah manapun, ya, dari arah manapun. Yang penting kita yakin, kita berusaha, kita berdoa, kita ikhtiar, insya Allah pasti ada jalan. Saya yakin 100% karena saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mendengarkan doa kita, apalagi dengan tujuan kemaslahatan, dengan tujuan yang baik untuk kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan keyakinan kita ini bisa terwujud nantinya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya tinggal tunggu informasi dari kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau memang ada yang sudah siap, monggo bisa menghubungi Pak Yulianto sebagai bendahara atau Mas Haji Dwi Meidiantoro. Okay. Monggo bisa langsung, Mas, karena sudah ada niatan, saya titiplah beberapa. Okay. Monggo kita bisa buka nantinya. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan karena Pak Perbekal sama Pak Kias belum hadir, mungkin bisa dilanjut dengan acara selanjutnya Mas Agus apabila nantinya hadir setelah hikmah halal bihalal, kita beri kesempatan Bapak Perbekal untuk menyampaikan sambutan. Oke, kurang lebihnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika
ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Yang saya hormati Badan Pembina beserta jajarannya, yang kami hormati Badan Pengawas beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Huda Asekan beserta jajarannya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tak lupa juga seluruh jamaah Yayasan Al-Huda yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang mana berkat ridhonya, berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di acara halal bihalal yang mana ditempatkan di masjid tercinta kita yang insya Allah penuh barokah. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tak terasa Ramadan telah kita lewati, kemudian kita telah merasakan perayaan hari raya yang disebut namanya Idul Fitri, yang mana kata Idul Fitri sendiri itu diambil dari dua kata bahasa Arab yang diambil dari kata Idul dan Al-Fitri. Idul sendiri itu berarti perayaan, dan kata Idul juga diambil dari kata ada ya'udu yang artinya juga kembali. Terus kemudian Al-Fitri sendiri berarti fitrah atau suci, yang mana dua kata ini ketika digabungkan maka menjadi perayaan bagi setiap orang muslim untuk kembali ke fitrah, ke suci. Kenapa bisa kembali? Ya, karena kita telah melakukan suatu hal di bulan Ramadan. Apa? Puasa Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan juga, di mana di bulan Ramadan juga kita dituntut untuk menjaga diri dari apa? Hawa nafsu. Halo ibu-ibu, gitu dong. Yes, kamu jangan, yes, kita fokus lah. Kita sebentar aja, gak terlalu lama. Jadi di bulan Ramadan kita dituntut untuk menjaga diri dari hawa nafsu, menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, emosi dan lain-lainnya. Terus kemudian di bulan Ramadan juga sama, kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Kenapa dituntut untuk memperbanyak ibadah dia? Karena setiap ibadah yang kita lakukan sekali saja fayudha'ifahul hasanah, maka akan dilipat gandakan. Kan enak banget kalian panjenengan melakukan satu ibadah, tapi ibadah itu bahkan dilipat gandakan, kan enak daripada di bulan-bulan yang lain. Ini khusus bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan juga kita dituntut untuk introspeksi diri tentang perilaku kita selama di dunia ini. Kemudian setelah di bulan Ramadan kita full melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, maka muncullah hari perayaan yang disebut Hari Raya Idul Fitri, yang mana Hari Raya Idul Fitri sendiri ini menjadi simbolis sebagai kemenangan. Kemenangan bagi apa? Kemenangan atas diri kita sendiri, karena kita sudah melewati ujian-ujian itu, menjaga hawa nafsu, kita berpuasa juga. Nah itu kemenangan bagi diri kita sendiri. Dan di samping itu, Idul Fitri juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, tujuan daripada halal bihalal ini untuk pertama
kita mempererat silaturahmi, pasti kita halal bihalal untuk mempererat silaturahmi. Kemudian yang kedua, halal bihalal kita tujuannya apa? Untuk maaf-maafan. Halo. Ketika dua hal ini kita lakukan, maka muncul yang namanya kedamaian. Ketika dua hal ini juga kita lakukan, muncul juga bahasa namanya keharmonisan dalam bermasyarakat, berkeluarga. Bahkan ketika dikaitkan dengan slogan yayasan kita, slogannya kebersamaan dan kerukunan gitu. Nah, kebersamaan dan kerukunan. Pertanyaan saya simpel. Ketika masyarakat kita terjadi masalah atau perselisihan, pertanyaan saya, apa kita bisa rukun? Tidak. Apa kita bisa bersama kalau bisa masyarakat ini bermasalah atau berselisih antara kubu A dengan kubu B? Apa kita bisa rukun? Bisa harmonis? Bisa bersama? Tidak. Makanya adanya momentum halal bihalal ini untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi. Bahkan kalau tadi dibilang kita ada proyek besar untuk membebaskan lahan yang ada di sana, itu malah bagus. Kita mulai dari acara halal bihalal ini, kita kalau misalnya dari sebelumnya kita ada masalah dengan orang itu, kita salaman, kita maaf-maafan, kita mulai dari hari ini. Kita maaf-maafan biar apa? Biar kita kompak, rukun bersama. Kalau kita sudah kompak untuk menjalankan atau membebaskan itu, bisa saja, gampang. Tergantung kitanya. Tapi kalau dari internalnya sendiri bermasalah, pertanyaan saya, untuk membebaskan itu sulit. Yang jalan cuma 1, 2, 3, yang lainnya biasa, ya kan? Enggak. Nah itu. Jadi untuk masalah begitu ya kita harus mempererat silaturahmi. Kita maaf-maafan di momen halal bihalal ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis disebutkan terdapat 3 karakter yang sudah dipermudah perhitungan amalnya itu dipermudah di akhirat nanti dan bakal dimasukkan ke surga. Ada 3 karakter di dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, yang mana bunyinya tarazul. Terdapat 3 hal mangkun nabihi, yang mana orang itu ketika memiliki 3 hal, salah satunya saja ka'zabahullah, maka Allah akan menghisab dia besok di hari kiamat. Maka Allah akan menghisab dia hisab yasiro, dengan hisab yang ringan. Pokok panjenengan memiliki salah satunya saja, besok di akhirat hisabnya ringan. Hisabnya apa? Ringan. Wa adkhalahul jannah, sudah hisabnya ringan, kemudian langsung dimasukkan ke surga. Kan enak banget. Nah, timbul pertanyaan sekarang, kira-kira 3 hal itu apa? Nah, makanya para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, para sahabat juga bertanya. Jangankan para sahabat, pasti kita juga bertanya, kira-kira 3 hal itu apa? Ya kan, kita juga pengen hisabnya diperingan dan juga dipermudah masuk surga. Pasti pengen itu. Nah, kalau para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa kira-kira? Untuk siapa 3 hal itu? Nah, untuk siapa kira-kira? Yang pertama, Nabi bersabda, tu'timan haromaka, engkau memberikan sesuatu kepada orang lain sedangkan orang lain tidak memberikan kepada engkau, atau orang lain itu jarang berbuat
tapi kita selalu memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, ini orang yang pertama, karakter yang pertama. Halo, halo. Nah, karakter yang pertama, ingat-ingat. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, meskipun orang itu tidak memberikan balik kepada kita. Entah itu kita memberikan harta, benda, perhatian dan lain-lainnya. Nah itu, ini contoh misal kalau kita lagi kesulitan, kita butuh bantuan. Ternyata orang terdekat kita itu nggak mau bantuin. Terus ternyata di lain waktu orang itu yang nggak mau bantuin kita, dia minta tolong kepada kita. Akhirnya ya, kalau kita mengikuti hadis ini, ya kita harus bantu. Kita harus bantu, kita harus membantu tanpa mengharap imbalan. Itu namanya ikhlas. Kita membantu orang tanpa mengharap imbalan. Contohnya yang paling enak, misal kita semua pasti ngopi, ya kan? Kita nggak asing dengan istilah kopi. Kopi itu ketika dibuatnya itu dengan racikan yang tepat, kopinya pas, terus gulanya pas. Kira-kira yang dirasakan itu apa? Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat, ya. Yang dipuji-puji, kopinya enak sekali ya. Iya. Tapi ketika dibalik, ketika gulanya sedikit, terus kopinya yang banyak, akhirnya rasanya jadi pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Nah itu serba repot jadinya. Serba repot. Atau kalau di dalam Al-Quran, ikhlas, surat Al-Ikhlas. Di dalam surat itu nggak ada namanya Al-Ikhlas, tapi bunyi suratnya ikhlas, tapi di dalam suratnya tidak ada. Itu namanya ikhlas. Nggak perlu disebut-sebut. Pokok panjenengan semua melakukan kebaikan tanpa harus disebut, tanpa harus mengharap imbalan, sudah selesai. Begitu. Halo ibu, halo bapak-bapak. Itu yang pertama. Pokok yang penting kita berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Pertama. Kemudian yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Meskipun orang itu telah menzalimi kita, tapi kita nggak usah membalas, pokok dimaafkan. Sudah, nggak usah kita dendam. Misal, pasti di antara kita itu ada aja yang julid, entah itu saya atau yang lainnya. Maksudnya dijulitin, pasti ada. Terus kalau semisal ketika ada orang dijulitin, terus kita balas dendam, kita julitin balik, ya enggak? Terus apa bedanya dengan orang itu, ya kan? Apa bedanya dengan orang yang menjuliti? Maka saran yang paling enaknya sudah biarkan saja, kita maafkan. Kalau urusan dia menjuliti, ya sudah biarin, itu urusan mereka, kita tahan saja. Memang sulit, iya, perkara itu sulit. Tapi kalau ketika ditanya pahalanya besar, tidak besar. Karena besarnya kesulitan itu, maka pahalanya juga besar. Begitu, pahalanya besar juga. Makanya gak usah khawatir. Kita maafkan saja. Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Terus kemudian yang ketiga, wa tasilu man qata'aka. Engkau menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepadamu. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kalian ketika kalian atau panjenengan itu memiliki sahabat dekat, ternyata karena berbeda pendapat, pasti pernah berbeda pendapat dengan teman sendiri, pernah. Nah,
ketika terjadi perbedaan pendapat itu pasti salah satunya yang satu pasti apa ya, menjadikan dua orang yang asalnya dekat lengket karena adanya perselisihan akhirnya pisah, akhirnya nggak mau ketemu karena beda pandangan katanya. Wah, ini yang bahaya karena beda pandangan. Tapi kalau kita mengikuti emosi kita, hawa nafsu kita, yang ada dua orang ini tidak akan terjadi, tidak akan sambung lagi, tidak akan bersahabat lagi. Nah, itu. Nah, dua orang ini tidak akan bersahabat lagi. Ini baru bersahabat kalau semisal berkeluarga. Nah itu yang lebih parah. Kalau dua orang ini sama-sama atau dua keluarga sama-sama kekeh, sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau kalah, dua keluarga ini pasti cerai berai. Iya, makanya kalau di sini paling enak watasilu mahmuraka. Engkau menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepada, ya sudah, salah satunya harus ada yang kalah. Lagi-lagi kalau ditanya pahala besar tidak, ya pasti besar, pasti besar. Kalau masalah ditanya masalah pahala pasti besar. Karena kita kalah, Ingat, kita kalah bukan berarti lemah. Kita kalah karena untuk menciptakan situasi damai, kesejahteraan atau keharmonisan berkeluarga. Kok kalah dibilang lemah, yuk tidak gitu. Nah itu pemikiran yang kurang tepat itu. Nah makanya salah satunya kita harus mengalah. Jadi kita awali datang ke keluarganya, kita omong, kita minta maaf lah. Bahkan guru saya pernah bilang lebih baik jadilah orang yang meminta maaf pertama kali. Lagi, jadilah orang yang meminta maaf pertama kali. Kenapa? Entah itu panjenengan benar atau salah udara, panjenengan minta maaf aja biar kelar, daripada sama-sama ngototnya akhirnya nggak selesai. Kalau panjenengan minta maaf ya sudah selesai urusan. Kalau timbul pertanyaan sekarang, kalau misal saya minta maaf ternyata orangnya itu tidak memaafkan, bagaimana? Ya sudah, itu urusan mereka. Kalau untuk kita, yang penting kita minta maaf, selesai. Tanggung jawab kita di hadapan Allah meminta maaf, selesai. Tinggal tanggung jawab mereka, kenapa kok tidak memaafkan saudaranya? Nanti di akhirat mereka ditanya. Hati-hati. Kalau bagi panjenengan-panjenengannya tidak mau memaafkan saudara-saudaranya, nanti akan ditanya, akan ditagih di akhirat. Hati-hati ya. Nah itu tiga hal tadi, tiga karakter tersebut akan diringankan besok di akhirat hisabnya dan juga bakal dimasukkan ke surga. Terus lanjutan hadisnya Allah. Jadi situasinya pas ketika penjelasan begini, halo, pas ketika penjelasan begini, salah satu dari jamaah itu ada yang berkata, nanya, salah satu seseorang berkata, Faidah ma'atul dzalik. Tapi ketika saya melakukan hal tersebut, tiga hal tadi, famali ya Rasulullah, maka aku akan mendapatkan apa? Kata seseorang tadi, maka aku akan mendapatkan apa? Kira-kira kalau saya melakukan tiga hal tadi, atau salah satunya minimal, kira-kira apa yang saya dapatkan? Maka Nabi menjawab, antul hasaba, maka engkau akan dihisab hisab yang yasir, maka engkau akan dihisab besok di hari kiamat dengan hisab yang ringan pertama. Kemudian walidakila Allah, dan Allah akan memasukkan panjenengan ke surga. Sudah hisabnya diringankan, masuk surga. Dirahmati, dengan rahmatnya Allah. Enak, pokok salah satunya. Makanya dengan adanya momentum ini, hari habis ini kita salam-salaman, jangan cuma sekedar salaman, tapi dari tulus dari dalam hati, yang paling dalam itu benar-benar minta maaf.
minta maaf. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk dari 3 karakter tersebut. Dan saya mau mengatakan ada banyak cara untuk meraih surganya Allah. Ada banyak cara. Ibarat atau logikanya, nilai daripada 10. Halo. Ibaratnya adalah nilai daripada angka 10. 10 itu penjumlahan dari apa kira-kira? Ada banyak. Jumlah daripada 10 bisa 9 tambah 1, bisa 5 tambah 5, 7 tambah 3, dan banyak caranya. Banyak caranya untuk bisa meraih surganya Allah. Maka dari itu, dengan momentum halal bihalal ini, semoga ini acara ini menjadi wasilah kepada kita, khusus hadis tadi, menjadikan kita besok di akhirat mendapatkan hisab yang ringan dan juga dimasukkan ke surganya Allah. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hikmah halal bihalal yang telah disampaikan oleh Ustaz Fahirul Syah SPDI. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kadek yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan waktu untuk menyampaikan sebuah kata sambutan pada acara halal bihalal di malam yang berbahagia ini. Jadi izin mohon maaf, saya boleh bilang berlambat hadir karena menjalankan jam 21.00. Jadi saya tetap jam 21.00 hadir. Mohon maaf, bukan salahnya saya salah menjalankan, mungkin juga tahu paham pengurusnya biasa malam-malam bapak saya hadir. Baik, yang terhormat pada ketua yayasan, begitu juga yang terhormat pada bapak kita yang bukan siswa, yang terhormat juga pada para sepuh, sepuh, para ulama yang saya hormati. Jadi hanya sedikit saya sampaikan kepada para hadirin, pada bapak ibu, adik-adik yang hadir di masjid ini. Jadi tidak hanya bisa mengucapkan dalam pertemuan ini adalah yang saya dapatkan adalah selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan selaku pelayan desa tidak banyak mengisi waktu, tidak bisa menyampaikan apa-apa, hanya itu yang dapat disampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Tadi sisi lain juga kepada Bapak Ibu mungkin yang hadir di wilayah Banjar Pasekan, begitu juga saudara kita yang di Yayasan Alhuda. Mungkin dari Bapak Ibu memiliki saudara atau keluarga yang ikut hadir di tengah-tengah kita. Nah, kami harapkan dengan data 19 tahun 2019 mohon menyampaikan kepada aparat desa. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu sesuai dengan data yang sudah ditetapkan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, mungkin ada saudara keluarga yang hadir di tengah kita. Jadi mohon 1x24 jam mohon disampaikan ke aparat desa. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam dan terima kasih waktu dan perhatian. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak dan Dinas kita.
Bapak Kadek Budiarto. Kita doakan semoga Bapak Kadek dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dilipat gandakan segala amal ibadahnya. Karena beliau selalu menjadi benteng kita. Setiap acara tanpa izin beliau, tanpa keamanan beliau, kita tidak mungkin bisa untuk melanjutkan acara kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Pak Kadek dan seluruh keluarganya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan pada matur Bapak Haji Ahmad Kholik Pengaki. Monggo semangat. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم Jadi acara salam-salaman yaitu untuk sekalian di sini saya sebagai MC karena banyak sekali saya melakukan kesalahan dalam memimpin acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga saya mewakili panitia zakat di tahun ini mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum